Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sudah siap untuk renungan bersama-sama? Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Baik dalam suka atau duka, Tuhan telah menunjukkan kebaikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami mau melangkah lagi bersama-sama dengan Tuhan. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, sehingga perenungan kami boleh menjadi perenungan yang membuat kerohanian kami bertumbuh dan membuat kami peka terhadap rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, ini merupakan bagian dari peristiwa penahbisan Bait Suci, Bait Allah, yang dibangun pada zaman Raja Salomo. Raja Salomo sudah mengusahakan bagaimana membangun Bait Suci sesuai dengan apa yang telah Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Lalu ketika waktunya itu tiba, maka tabut dibawa masuk ke dalam Bait Suci, dan umat Tuhan berkumpul bersama-sama. Mereka mempersembahkan korban, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, yang menarik, dalam peristiwa penahbisan ini, Raja Salomo punya kesempatan untuk menyombongkan diri. Nih, aku yang sudah bangun Bait Suci untuk tempat kediaman Tuhan. Nih, aku yang sudah berjerih lelah, berusaha dengan keras supaya Bait Allah yang megah ini bisa dibangun untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi dalam peristiwa penahbisan itu, apa yang Salomo katakan? Salomo justru berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku." Luar biasa. Salomo tahu bahwa dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan sendiri yang memilih di mana Ia ingin berdiam. Pada masa Raja Daud, tidak ada satu kota pun yang dipilih oleh Tuhan Allah menjadi tempat kediamannya. Tapi Tuhan pilih Raja Daud untuk menjadi raja atas umatnya. Bahkan ketika Raja Daud berkata, "Aku ingin membangun rumah bagi Tuhan." Tapi Tuhan bilang, "Bukan kamu yang akan bangun, tapi keturunanmu yang akan bangun." Dan janji Tuhan itu digenapi lewat Salomo, lewat apa yang ia lakukan. Salomo yang membangun Bait Suci dengan pertolongan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, ini sebuah hal yang indah. Pencapaian, prestasi, kita letakkan pada tempat yang semestinya. Itulah yang dilakukan oleh Salomo. Ketika punya kesempatan untuk mengagungkan diri, menyombongkan diri, dia memilih untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan. Sebab Salomo tahu, kalau bukan rencana Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi.
Nah, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Apa yang Dia janjikan, apa yang Dia rencanakan, pasti akan digenapi. Dan sikap hati Salomo adalah sikap hati yang seharusnya kita tiru bersama-sama. Mengembalikan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyelesaikan segala yang telah difirmankannya. Apakah saudara telah mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara bersedia menanti untuk menerima jawaban dari rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara? Dan waktu saudara mengalami keindahan rencana Tuhan di dalam hidupmu, apakah engkau mengembalikannya kepada Tuhan dengan sebuah ucapan syukur? Terpujilah Tuhan. Sekalipun saudara punya kesempatan untuk memegahkan diri. Ini karena saya, ini berkat saya, ini karena jeri lelah saya. Kalau tidak ada saya, tidak bisa. Atau saudara memilih, ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan mempercayakannya. Karena Tuhan memberikan kekuatan yang saya butuhkan. Karena Tuhan memberikan kesediaan. Karena Tuhan memberikan pertolongan supaya saya bisa mengerjakannya dengan baik. Maka ketika ini sudah selesai, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyelesaikan segala yang telah difirmankannya. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita hari ini, mari kita terus berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menyelesaikan apa yang telah Ia rencanakan di dalam kehidupan kita. Rancangannya adalah rancangan yang baik, rancangan penuh damai sejahtera. Sekalipun apa yang harus saya dan saudara alami hari ini adalah keadaan yang sulit, keadaan yang mencekam, keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Namun jangan menyerah. Tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang sedang Ia kerjakan. Tuhan sedang menyelesaikan apa yang sedang Ia rajut, Ia rendah di dalam kehidupan setiap kita. Seperti pada akhirnya, Raja Salomo dan seluruh umat Israel mengalami keindahan rencana Tuhan dengan pembangunan bait suci yang sudah selesai, yang menandakan bahwa Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Allah tinggal untuk menyertai umatnya. Demikian jugalah kita. Biar kita juga boleh terus berharap kepada Tuhan. Kita yang adalah bait-Nya Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan akan menyertai kita, baik dalam suka ataupun duka. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tetap lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sekalipun situasi dan kondisinya mungkin tidak baik untuk kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan apa yang telah Ia percayakan kepada kita. Sehingga pada hasilnya, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan setiap kita menerima berkat-Nya. Oleh sebab itu, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita boleh terus menjadi benih ilahi yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau tidak pernah ingkar janji. Apa yang Engkau firmankan pasti akan digenapi. Dan kami bersyukur kalau di masa lalu Tuhan memakai Raja Salomo, memakai orang-orang yang turut membangun bait suci. Hari ini kami juga percaya bahwa Tuhan akan memakai kami, orang-orang percaya di masa kini. Orang-orang yang telah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Orang-orang di mana kami menjadi bait suci-Mu. Engkau akan memakai kami untuk maksud dan pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami, tidak ada yang tidak akan digenapi. Semuanya akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati-Mu sepenuhnya, makin peka terhadap rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami beroleh kekuatan dan semangat untuk terus mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar apa yang baik, tapi apa yang benar dengan cara yang benar seperti yang Tuhan mau. Sehingga hasil akhirnya nyata, bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, biar ini boleh terus menjadi pengalaman kerohanian yang membuat kami makin bertumbuh, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin menyaksikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini.
Tuhan Yesus menyertai.